Halo warga pecinta Mama Gufron. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Mama Gufron ini konon katanya bisa berbicara dengan semut gitu ya, penjaga gawang neraka dan sebagainya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tingkah daripada Mama Gufron ini aneh-aneh gitu? Kenapa kontroversial sekali? Kenapa dia bisa konon katanya berbicara dengan semut gitu? Apakah karena dia dapat wahyu gitu? Bagaimana kalau Mama Gufron ini hidup di abad kedua, abad ketiga, abad ketujuh, dan lain sebagainya? Apakah dia akan dianggap nabi? Apakah dia akan dianggap dapat wahyu gitu? Bagaimana kehidupan Mama Gufron ini ketika dia belum dapat wahyu? Wahyu apa itu? Wahyu berbicara dengan semut. Jadi disclaimer on ya, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Gini ya, saya tidak menjelek-jelekan Mama Gufron di sini. Kita bahas ini dari sudut pandang ilmiah deh ya. Jadi saya tidak bahas ini dari sudut pandang opini pribadi, enggak, dari sudut pandang ilmiah. Jadi gini guys, dari sudut pandang ilmiah, apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Enggak bisa. Dan ini juga saya diskusikan dengan guru gembul beberapa hari yang lalu. Saya bertanya sama guru gembul, apakah keyakinan itu bisa didebatkan? Guru gembul mengatakan bisa. Menurut keyakinan saya, guru gembul menganggap bahwa keyakinan itu bisa didebatkan kalau keyakinan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Mama Gufron mengatakan dia bisa berbicara dengan semut, apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Apakah bertentangan dengan nilai kesemutan gitu? Ya, ketika dia bisa berbicara dengan semut gitu, bahasa semut gitu, apakah ini bertentangan dengan nilai kebinatangan gitu atau kesemutan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, mohon maaf bagian video ini ya. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada. Tapi gini, berulang-ulang saya mengatakan, biasanya negara yang sangat religius ya dan sangat beragama, biasanya nggak semua tapi disclaimer on ya, yang rata-rata ya, umumnya gitu. Biasanya mereka itu lebih fokus membahas sesuatu yang ranah keyakinan daripada ranah ilmiah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena keterbatasan otak gitu? Apakah karena itu yang bisa mereka debatkan gitu? Apakah karena mereka masturbasi keimanan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini yang mempengaruhi kemajuan atau tidak? Menurut keyakinan saya, ini sangat mempengaruhi. Jadi biasanya negara itu yang, maksudnya negara yang terlalu sering ngebahas keyakinan akan susah jadi negara maju. Ya, kalau mereka terbiasa berdebat keyakinan gitu ya, debat agama, susah jadi negara maju. Ya, lebih baik debat ilmiah daripada debat keyakinan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini di media sosial gitu ya, di TikTok ataupun di mana ya, kalau saya perhatikan itu di Konoha itu, yang viral itu adalah berdebat agama gitu, berdebat keyakinan. Dan menurut saya pribadi ini tuh nggak produktif gitu ya. Itu nggak bisa bikin negara kita maju, nggak bisa. Lebih baik kita berdebat ilmiah. Bagaimana dengan Mama Gufron nih? Apakah ini keliru? Enggak. Saya tidak mengatakan dia ini keliru gitu ya. Kenapa? Karena itu kan dari sudut pandang keyakinan dia. Kalau misalnya mengatakan, kok nggak masuk akal? Sejak kapan keyakinan itu masuk akal? Saya mau nanya yang nonton video nih. Kalau ada orang meyakini ya, misalnya nih ada bulan terbelah gitu. Apakah keyakinan ini bisa dibantah atau tidak? Nggak bisa. Kan keyakinan. Kalau dari sudut pandang ilmiah, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa. Tapi apakah itu keyakinan? Yes. Apakah ini masuk akal? Ya keyakinan kan nggak harus masuk akal ya. Kita kan kadangkala lupa apa itu definisi keyakinan. Definisi keyakinan ya dari sudut pandang kamus bahasa Inggris, belief ya, belief itu nggak harus terbukti secara ilmiah, nggak harus terbukti secara langsung. Itu namanya keyakinan. Nah, bagaimana dengan Bapak
Tes, 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 tes. Nah, bagaimana dengan Mama Gufron ini? Apakah Mama Gufron ini orang yang dapat wahyu? Menurut keyakinan saya, boleh dong berkeyakinan. Menurut keyakinan saya, kalau Mama Gufron ini hidup di zaman ke-7, ya ke-6, ya, zaman abad ke-5, ke-4, dan abad ke-1, pasti dinyatakan nabi, nabi Mama Gufron. Ya, kenapa? Karena dia yakin bisa berbicara dengan semut, akan masuk kitab suci gitu ya. Itu menurut keyakinan saya loh guys ya. Boleh dong berkeyakin. Kan definisi keyakinan itu kan nggak harus terbukti secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, kok kayak gitu ya? Kok jadi oh, melenceng gitu ya, atau melebar gitu? Kok kita seperti meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Emang iya, dari dulu kan seperti itu. Tapi kan kalau saya ngomong seperti ini, nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Mama Gufron ini nggak salah. Ya, itu kan keyakinan dia. Kemudian kenapa banyak ngefans dengan Mama Gufron ini? Walaupun dia mengatakan, saya itu penjaga gawang neraka. Di neraka itu ada gawang gitu. Apakah ini dari sudut pandang keyakinan? Yes. Ini kan keyakinan. Ketika Tuhan memberikan wahyu terhadap Nabi melalui malaikat, apakah itu keyakinan? Yes. Apakah itu sama dengan ketika Mama Gufron mengatakan penjaga gawang neraka? Yes. Ketika ada pemuka agama mengatakan ya bahwa saya itu ya dapat petunjuk dari Tuhan, ya kamu tuh harus menikah dengan saya misalnya. Misalnya ada muridnya dinikahin gitu ya, kamu harus menikah malam ini dengan saya. Apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Nah, batasnya apa? Batasnya sebenarnya kemanusiaan. Tapi kan kita kan lebih menganggap bahwa agama itu lebih penting daripada kemanusiaan. Bukan kemanusiaan lebih penting daripada agama. Nah, ini juga saya diskusikan dengan guru gembul. Dan ternyata guru gembul berpendapat bahwa agama itu lebih penting daripada kemanusiaan. Wow. Waktu saya tanya sama guru gembul, ini wow, luar biasa banget. Kemudian baru-baru ini juga guru gembul bahas tentang Mama Gufron ya. Dia mengatakan dari sudut pandang human antropologi, saya lupa istilahnya ya. Pokoknya ada antropologinya gitu. Antropologi itu mempelajari manusia secara holistik ya. Artinya gini, dari bahasa manusia gitu ya. Mama Gufron ini ya nggak masalah gitu ya. Itu kan dari bahasa manusia gitu ya. Guru gembul mengatakan seperti itu. Ya, dari sudut pandang saya juga, saya meyakini Mama Gufron ini bukan orang sesat, enggak. Walaupun dia sering mengatakan, ya saya penjaga neraka, ya penjaga gawang neraka, bisa berbicara dengan semut, walaupun tidak bisa buktikan secara ilmiah, ya, dia namanya keyakinan ya kan. Tapi gini guys, kenapa banyak orang yang suka dengan Mama Gufron ini? Ya, kenapa banyak pengikutnya, banyak viral gitu di media sosial, apa alasannya gitu? Alasan itu karena kita menganggap bahwa agama itu sebagai hiburan gitu. Jadi suka tidak suka, pemuka agama yang paling disukai di Konoha itu adalah pemuka agama yang suka melawak, yang ada lucu-lucunya gitu. Seperti UAS misalnya. UAS itu disukai karena apa? Karena suka melawak kan, ada lucu-lucunya gitu. Mama Gufron juga seperti itu. Kenapa? Karena ada lucu-lucunya gitu. Bikin terhibur gitu, ketawa gitu. Jadi kita menganggap bahwa agama itu hiburan gitu. Kita tidak menganggap bahwa agama itu misalnya nih ya, dalam agama dikatakan kita nggak boleh berbohong, kita harus jujur. Kita nggak peduli dengan itu, nggak peduli dengan itu. Kita lebih peduli dengan hiburan gitu. Jadi kita menganut agama itu bisa dikatakan bahwa ya karena kita kurang hiburan aja itu sebenarnya kayak. Menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya loh ya, boleh dong ya berkeyakinan. Kan definisi keyakinan itu kan nggak terbukti secara ilmiah gitu ya, nggak terbukti secara langsung. Itu definisi daripada belief ya. Nah, apakah yang salah itu Mama Gufron atau pengikutnya? Ya kalau misalnya ada yang mengatakan, kok dia bicara dengan semut nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya kan kita kan nggak butuh data ilmiah. Warga Konoha itu kan nggak perlu dengan data ilmiah. Karena kita tuh berpikir itu masih mistik. Rata-rata warga Konoha itu berpikirnya mistik. Kita masih percaya dengan mistik. Ya,
kalau disurvei ya hampir 60% warga Konoha itu masih percaya dengan tahayul, mistik dan sebagainya. Itu kan termasuk tahayul kan, mistik kan. Jadi kalau seseorang itu sudah bawa-bawa agama, maka akan mudah dibohongi dan mudah dibodohi. Kenapa? Karena agama itu mematikan logika. Ya, itulah alasan kenapa orang mudah banget ya membodohi seseorang itu menggunakan agama. Karena agama itu mematikan logika. Ya, karena agama itu kan keyakinan. Bicara tentang keyakinan itu ya kita tidak harus menggunakan logika gitu. Ya secara logis kan Mama Gufron ini kan sebenarnya seperti si Kijo ya. Secara logis ya. Tapi kan kalau di zaman dulu di abad kedua, ketiga, keempat bisa aja jadi nabi gitu. Kita nggak tahu kan, who know kan. Ya bisa ada ayatnya tuh gitu ya. Mama Gufron dapat wahyu misalnya. Kan kita nggak tahu kan, who know. Itu kan menurut keyakinan saya guys ya. Boleh dong berkeyakinannya. Kemudian pengikut-pengikutnya juga ya kalau saya perhatikan itu suka membuli gitu ya. Jadi kita itu ya kalau Anda perhatikan orang-orang yang di Konoha itu ya nggak semuanya tapi ya mereka terkenal bisa aja karena awalnya dibully ya seperti Vicky misalnya Vicky Prasetyo itu dulu kan dibully kan awalnya kan dibully ya diejek-ejek gitu ya karena ngomongnya nggak jelas gitu diejek-ejek gitu. Kemudian Ali Taher juga dulu diejek-ejek, ada banyak sebenarnya. Kemudian Fajar Set Boy gitu dulu diejek-ejek gitu ya, ada banyak sebenarnya yang viral di Konoha itu awalnya diejek ya kemudian viral dan banyak yang suka gitu ya. Warga Konoha itu seperti itu guys, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, kita tuh sebenarnya netizen yang sangat suka membuli ya, butuh bulian gitu ya, butuh orang yang perlu dibully gitu ya. Nggak cuma Konoha sih sebenarnya, negara-negara lain juga seperti itu ya, tapi kita tuh lebih kental gitu ya. Jadi orang-orang yang terkenal di Konoha itu ya awalnya bisa aja karena dibully gitu ya, banyak seperti itu ya. Menurut kalian gimana ya, apakah Mama Gufron ini sebenarnya viral itu karena banyak yang bully gitu, karena kontroversi gitu ya? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya bukan pecinta Mama Gufron. Salam rasional.